Oke, kita bisa mulai ceritanya. Cerita ini berjudul Putri Tidak Sendirian. Seorang anak SMA bernama Putri. Putri adalah anak dari perantau keturunan Jawa. Kedua orang tuanya merupakan seorang pedagang bakso di daerah luar Jawa. Kejadian ini dialami oleh Putri saat ia masih SMP, dan sebut saja pada tahun 2014, yang waktu itu Putri berada di kelas 8. Kehidupan sekolahnya biasa-biasa saja. Namun saat Putri berada di kontrakan tempat tinggal bersama orang tuanya, terdapat gangguan-gangguan mistis. Kejadian ini bermula saat orang tuanya membuka warung makan bakso yang sebelumnya hanya berjualan keliling menggunakan gerobak. Dan warung bakso itu lumayan jauh dari kontrakannya yang terpencil di sebuah gang sempit. Itulah mengapa kedua orang tuanya membuka warungnya lumayan jauh. Setiap hari orang tua Putri harus bolak-balik dari kontrakan ke warung. Bahkan kadang-kadang sampai nginep di warung. Dan Putri pun sering di rumah sendirian. Dan gangguan-gangguan itu pun mulai dialami oleh Putri. Anehnya, gangguan-gangguan itu hanya muncul saat Putri sedang di rumah sendirian. Oke, kita mulai ke bagian serunya. Malam itu, dikarenakan suatu hal di warung, orang tuanya tidak bisa pulang ke kontrakan. Akhirnya Putri sendirian di kontrakan. Tapi dia tidak benar-benar sendirian. Sebelumnya, Putri ditelepon dulu oleh bapaknya bahwa ibu dan bapaknya tidak bisa pulang ke kontrakan. Terpaksa Putri di kontrakan itu sendirian. Sebenarnya Putri berpikir untuk menyusul orang tuanya di warung. Namun tidak jadi karena besok Putri harus sekolah dan kebetulan warung itu jauh dari sekolahnya. Putri merupakan pribadi yang tidaklah penakut. Jadi dia pikir tidak apalah malam itu di rumah sendirian. Dan seperti yang saya katakan tadi, Putri tidak benar-benar sendirian. Jam waktu itu menunjukkan pukul 8. Putri sedang belajar karena besok ada ulangan di sekolahnya. Sambil mendengarkan lagu theme song The Amazing Spider-Man 2, Putri mulai belajar. Tapi ada yang aneh beberapa kali. Putri mendengar suara tangisan bayi, tapi tidak dihiraukannya. Pikirnya mungkin anak tetangga yang rewel. Putri kembali meneruskan belajarnya. Tapi Putri malah teringat bahwa tetangganya yang punya bayi ternyata telah pulang kampung beberapa hari yang lalu. Tapi karena dia berani, ia tetap meneruskan belajarnya. Paling halusinasi, pikirnya. Tidak beberapa lama kemudian, tiba-tiba ada suara seperti barang jatuh di dapur. Putri pun kaget, dan dia pergi ke dapur untuk memastikan apa yang jatuh. Tapi ia tidak menemukan barang jatuh sama sekali. Semuanya masih tertata rapi. Karena bingung, ia kembali ke kamarnya untuk meneruskan belajarnya. Dan betapa kagetnya dia, tiba-tiba meja belajarnya menjadi berantakan. Padahal sebelum ke dapur, ia telah memastikan semuanya masih rapi. Putri mulai berpikir aneh-aneh. Apakah ada maling yang mencoba masuk ke rumah? Karena memang ia tidak percaya hal-hal mistis. Ia mematikan musiknya, mengunci semua pintu, dan langsung berhenti belajar. Tanpa pikir panjang, Putri langsung menelpon kedua orang tuanya. Tapi tidak bisa. Aneh. Padahal pulsa ada, kuota pun juga masih banyak. Di tengah kepanikannya, pintu bagian tengah terbuka. Dan angin pun bertiup dengan kencangnya. Padahal pintunya tadi sudah dikunci. Kenapa masih bisa terbuka? Dan saat Putri melihat keluar, ada sesosok wanita berbaju putih berdiri di antara pohon-pohon sambil menatap tajam Putri. Semula Putri tidak percaya bahwa yang dilihatnya adalah hantu. Namun karena perlahan sosok itu hilang, maka ia menjadi skeptis soal hantu. Dan gangguan-gangguan itu terus berlanjut, mulai dari penampakan wanita berbaju putih, suara cekikikan wanita, dan bahkan kadang suara rintihan wanita. Hingga pada akhirnya pada jam 2 pagi, gangguan itu hilang. Keesokan harinya saat sekolah, ulangannya menjadi jelek. Padahal Putri adalah anak yang pintar, yang membuat Putri sedikit stres. Malam pun tiba, dan karena pada malam itu Putri tidak sendirian, maka gangguan itu pun tidak ada sama sekali. Namun Putri tidak menceritakan kejadian ini ke orang tuanya, karena suatu alasan. Dan malam-malam berikutnya, karena orang tuanya masih di rumah,
maka gangguan-gangguan itu tidak ada sama sekali. Hingga pada akhirnya, pada suatu malam, Putri harus dikontrakan sendirian. Dan gangguan seperti malam itu pun kembali muncul. Putri hanya bisa bersembunyi dalam selimut. Sayup-sayup Putri mendengar suara yang mengatakan, "Putri, aku akan menemanimu." Semenjak malam itu, jika orang tuanya nggak bisa pulang ke kontrakan, maka Putri selalu meminta salah satu teman untuk menginap di kontrakannya. Dan hanya Putri yang tahu tentang kejadian di kontrakan itu. Sekarang Putri telah SMA dan memutuskan pulang ke Jawa dan sekolah di Jawa. Dan di Jawa tidak ada kejadian mistis itu lagi. Walaupun dia sedikit berat meninggalkan sahabat-sahabatnya di sana. Dan sampai sekarang pun masih menjadi misteri tentang kontrakan itu. Dan begitulah cerita pertama kali ini. Kalau nggak seram, maklumin ya. Karena ini cerita pertama saya. Dan bagi yang mau cerita berikutnya, bisa subscribe karena nanti akan ada cerita horor pendek lainnya. Dan oke, sampai ketemu di cerita horor berikutnya.